إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat yang Allah muliakan ini agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berulang kali di dalam Al-Qur'an memanggil hamba-hambanya yang sudah beriman. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak mengindahkan panggilan Allah Azza wa Jalla. Kita lebih mendengarkan hawa nafsu diri kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya sekedar mengaku bertakwa, namun tatkala dilihat dari perbuatan, ucapan, perkataan, dia jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Jemaah sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan: "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjaga iman ini sampai ajal menjemput. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah wa iyyakum. Ada satu perkara yang selalu menjadi penyebab manusia gundah, yaitu ketika rezekinya lambat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika banyak orang yang harus tutup usahanya, yang sebagian orang tidak memiliki pekerjaan, dan sebagian lagi ada yang dipecat atau di PHK oleh pekerjaannya sendiri. Kalau ditanya siapa yang pemberi rezeki, siapa yang telah memberikan rezeki kepada mereka, maka pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Yang artinya sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha pemberi rizki, yang memiliki atau mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Tapi prakteknya di lapangan para manusia, sebagian orang masih mencari rezeki di tempat-tempat yang tidak Allah ridai, masih mencari rezeki-rezeki di tempat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tempat tersebut adalah tempat yang haram. Sebagian orang masih melakukan ritual-ritual atau sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridai agar tempat usahanya ramai dan lancar. Katanya Allah lah pemberi rezeki. Namun mengapa engkau pergi ke tempat-tempat seperti yang telah disebutkan tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki seseorang. Ahibbati fillah, di muka bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang telah memberi rezeki kepadanya. Kita jangan bingung ingin bekerja di PHK ataupun usaha kita harus tutup. Rezeki kita itu bukan hanya di kantor tempat kita bekerja, bukan hanya di tempat kita berdagang, namun rezeki kita itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti akan Allah berikan kepada kita jika itu benar-benar rezeki kita. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Rezeki dan ajal kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Jauh sebelum kita lahir di muka bumi ini, tatkala kita berumur 120 hari, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh, ke dalam dirinya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Apa saja yang telah disebutkan oleh Rasulullah? Yaitu menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, kemudian amalnya, dan celaka atau bahagianya di muka bumi ini. Maka kadangkala kita melihat ada seorang anak yang masih kecil, seorang anak yang masih balita, lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kedua orang tuanya atau kakeknya atau neneknya, masih ada namun cucunya sudah meninggal. Kalau kita pakai logika, kalau kita memakai pikiran manusia, pasti yang lebih tua lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Terkadang kita melihat ada orang yang melamar kerja di sana berulang kali, melamar tidak diterima. Itu berarti bukanlah di sana rezekinya. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya di tempat tersebut. Karena apa? Karena pilihan Allah lah yang paling baik untuk diri kita. Ada orang yang berusaha untuk menjadi polisi. Ia mendaftar, menjalani pendaftaran, ikut tes dan segala macam, namun tidak diterima. Kemudian pegawai negeri, berapa puluh ribu yang ikut tes dan berapa jumlah yang diterima. Karena rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita sebutkan tadi,
jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan rezeki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Yang artinya, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku bahwa siapapun jiwa tidak akan mati sampai ia menghabiskan semua jatah rezekinya. Mari kita lihat bersama-sama. Ada orang yang mempunyai harta miliaran rupiah, kemudian ia meninggal, kemudian ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hartanya tersebut? Apakah ia akan membawa semua hartanya? Apakah ia akan bahagia dengan hartanya? Bukan rezekinya itu. Semua harta-harta itu bukan rezekinya. Selesai sudah rezekinya, kadangkala kita berpikir bahwa rezeki kita itu hanyalah uang yang bertumpuk, hanyalah rumah mewah yang kita miliki, hanyalah kendaraan yang mewah yang selalu kita bawa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Yang artinya, manusia berkata, hartaku, hartaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, ya bena Adam, apakah kamu memiliki dari hartamu melainkan yang kamu telah makan lalu habis? Kemudian melainkan yang kamu telah pakai lalu rusak, atau yang kamu telah sedekahkan, kamu sedekahkan sebagian harta kalian, maka itulah yang tersisa. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Dan selain itu maka dia akan sirna dan dia tinggalkan untuk manusia. Maka ingatlah ma'asyiral muslimin bahwa kita tidak akan mati sampai rezeki kita sempurna untuk kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah sesekali kita mengambil jalan pintas. Janganlah sesekali kita mengambil jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah untuk mempercepat datangnya rezekinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan janganlah salah seorang dari kalian memperlambat datangnya rezeki dengan bermaksiat kepada Allah. Penyebab lambatnya rezeki kita datang, salah satunya ialah karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena rezeki kita terlambat, kemudian kita mencari dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang haram. Mengapa kita melihat masih ada pencurian, masih ada perampokan, masih ada pembegalan, dan masih banyak yang lainnya? Karena orang tersebut ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, padahal itu bisa dibilang tidak sukses. Dia merasa rezekinya lambat, lalu ia menempuh jalan yang haram, yang ia merasa rezekinya sempit. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Kemudian ada yang berpikir, saya kerja keras dan sekolah tinggi, berapa banyak yang telah lulus kuliah S1, S2 dan tidak mendapat pekerjaan, tapi ia hidup berjalan di muka bumi ini dan ia bisa makan. Lantas ia berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperlambat rezekinya. Maka lihatlah, pintu-pintu rezeki itu bukan hanya bekerja, tetapi juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
perbanyaklah istighfar, bukan berangkat ke dukun, bukan berangkat ke tempat-tempat yang haram karena ingin lancar tokonya, ingin lancar pekerjaannya dan lain sebagainya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tua kita, bukan bapak ataupun ibu kita. Minta ampunlah kita semua, termasuk diri saya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan sangat lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kita masih sibuk bekerja dan bekerja. Tapi ketahuilah, banyak orang yang bekerja tapi rezekinya tetap sedikit, dan ada orang yang bekerja santai namun rezekinya berlimpah ruah. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemberi rezeki. Yang kafir saja Allah berikan rezeki kepadanya, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk mengingat kembali banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana kita masih bisa berjalan di muka bumi ini, yang mana kita masih bisa bernafas di muka bumi ini. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Dia berikan. Aqulu ma la taf'alun. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man iqtafa, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib selalu berulang-ulang kali mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Padahal ini bukan hanya sekedar perkataan khatib. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi harinya selalu berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, yang pertama, ilman nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, yang mana rezeki tersebut baik dan halal. Kemudian bermanfaat untuk anak-anak, bermanfaat untuk saudara, bermanfaat untuk manusia dan masyarakat. Kemudian
wa amalan mutaqabbalan, yaitu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua amalan kita yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang selalu beramal kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Ia salat selama 60 tahun, namun satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia dapatkan dari salatnya? Sampai ia ketahui bahwa salatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal dalam beramal. Karena Nabi SAW telah menentukan apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam beramal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna rizqan tayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.